Bertemu kembali bersama saya Yosi di acara Review dan Outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara dulu mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, yang pertama, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah sangat-sangat lengkap. Kita sudah ada perizinan dari Bapepti, tergabung di Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, ICDX, dan juga Asosiasi Aspeptindo. Kemudian untuk penghargaan Okta Investama Berjangka sendiri itu juga sempat memenangkan The Most Excellent Broker dan The Most Transparent Broker. Nah, untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, yang pertama kali itu adalah low spread, di mana future ini paling banyak dicari oleh para traders supaya memudahkan atau cepat mendapatkan peluang profit di market. Dan yang kedua, low commission, charge komisi itu juga sangat-sangat minim. Yang ketiga itu adalah free swap. Nah, bicara free swap, ini nih merupakan salah satu unggulan utama daripada platform MT5-nya Okta Investama Berjangka, dikarenakan sedari awal trader membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Dan yang keempat, proses withdrawal itu sangat cepat, di mana mengikuti jam lokal umum Bank Nasional Indonesia. Dan yang terakhir itu kita ada program yang bernama Oktavaganza, yang mana dari jumlah lot, kemudian diredeem menjadi poin, dan dari poin-poin yang terkumpul tersebut dapat diredeem menjadi hadiah langsung. Mulai dari voucher hingga emas 5 gram, emas 10 gram, dan yang paling tertinggi adalah mobil listrik. Jadi kami tekankan sekali lagi, ini betul-betul hadiah langsung. Untuk media sosial Okta Investama Berjangka, kita tuh ada banyak, ada www.okta.co.id, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube channel, kemudian ada Twitter, dan juga TikTok. Dan untuk announcement dari kami, Okta Investama Berjangka, kami tidak memiliki Telegram. Gitu loh. Jadi karena suka ada banyak yang mengatasnamakan Okta Investama Berjangka, bahwa inilah dari grup Telegram. Nah, itu sama sekali bukan Okta Investama Berjangka. Nah, tanpa melakukan disclaimer on, materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Kita seperti biasa kita review dulu apa yang menjadi hasil rilis data kalender ekonomi 17 hingga 21 Juni 2024. Di pekan kemarin yang rame itu adalah seputar rilis data suku bunga dari 3 bank sentral. Yang pertama itu adalah di hari Selasa ada pengumuman suku bunga dari Bank Sentral Australia yang dirilis tetap dari level 4,35% menjadi 4,35%. Kemudian di sesi hari Kamis itu ada kejutan yang cukup menarik dari Bank Sentral Swiss, yaitu terjadi penurunan suku bunga dari level 1,5% menjadi 1,25%. Dapat dikatakan menarik dikarenakan Swiss ini merupakan salah satu negara barat atau salah satu negara yang berada di kawasan Uni Eropa yang akhirnya terlebih dahulu mencolong start. Kenapa disebut mencolong start? Dikarenakan Swiss itu sudah di bulan Maret kemarin sempat menurunkan suku bunganya, dan di pekan kemarin akhirnya menurunkan suku bunganya yang kedua kali karena terdapat asumsi bahwa inflasi itu sudah mulai melandai khusus untuk negara Swiss. Nah, disitulah akhirnya terjadi gejolak pasar yang mana terjadi pelemahan pada Swiss franc, kemudian USD terhadap Swiss franc akhirnya mengalami posisi rebound naik. Nah, kemudian untuk di pengumuman yang ketiga itu ada pengumuman suku bunga daripada Inggris yang mana dirilis tetap di level 5,25%. Tetapi memang kalau misalnya kita bicara Inggris atau informasi untuk Inggris
tidak akan ada tidak akan ada perubahan kebijakan moneter yang terbaru dikarenakan Inggris sedang bersiap-siap untuk menghadapi pemilu. Baru akan dapat dikatakan terjadi perubahan kebijakan moneter apabila pemilunya telah usai. Dan dalam hal ini, banyak pelaku pasar yang mengatakan bahwa bisa jadi perubahan kebijakan moneter untuk Inggris akan ada di bulan Agustus. Kemudian, di sesi hari Jumat itu juga banyak terdapat berita-berita seputar manufacturing PMI dan service PMI untuk katakanlah Prancis, Jerman, Inggris, sampai dengan Amerika Serikat. Dan kita bisa lihat sama-sama untuk data PMI itu rata-rata terjadi penurunan atau melandai khususnya untuk Euro, khususnya untuk Inggris. Tetapi kalau untuk Amerika Serikat masih terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk flash service PMI yang dirilis menguat dari level 54,8 menjadi 55,1. Oke, untuk Wall Street New York ditutup merah pada akhir perdagangan Jumat dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq terkoreksi, terbebani oleh penurunan saham Nvidia untuk hari kedua berturut-turut yang menyeret sektor teknologi ke bawah. Nah, tetapi secara global, secara makro memang nggak pernah bosen-bosen nih kita sampaikan kepada rekan-rekan Okta Trader semua bahwa bicara S&P 500, bicara Nasdaq itu sedang mengalami tren positif yang sangat signifikan. Dikarenakan apa? Ya otomatis dikarenakan industri teknologi AI. Nah, tetapi ya memang pada saat sesi Jumat kemarin itu terjadi koreksi sedikit untuk S&P 500 dan Nasdaq dikarenakan ada penurunan 2 hari berturut-turut untuk saham mega cap Nvidia. Dan Dow Jones ditutup naik 0,04%, sementara indeks S&P 500 melemah 0,16%, Nasdaq juga terkoreksi 0,18%. Nah, sektor utama S&P 500 itu turun 0,84% dibebani oleh Nvidia, sementara layanan komunikasi masih memimpin kenaikan. Dan aktivitas bisnis Amerika Serikat mencapai angka tertinggi dalam 26 bulan pada bulan Juni di tengah pulihnya lapangan pekerjaan. Jadi ya poin utamanya sekali lagi kami ulangi bahwa masih terjadi tren positif pada Wall Street khususnya S&P 500 dan Nasdaq. Tetapi ya memang bukannya semata-mata langsung buy begitunya ya enggak juga. Tetap disarankan untuk mencari posisi buy limit atau buy pada level-level support yang bagus supaya betul-betul mendapatkan harga buy yang optimal. Kemudian untuk minyak, harga minyak mentah catat kenaikan dalam 2 minggu berturut-turut. Hal ini seiring permintaan bensin yang melonjak ke level tertinggi usai pandemi COVID-19. Rally harga minyak juga telah mengangkat saham-saham energi seiring sektor saham naik yang sebesar 2,4%. Untuk WTI itu terjadi kenaikan sebesar 0,69%, sedangkan untuk Brent itu sedikit merosot sebesar 47 sen atau 0,55%. Harga minyak global ini sudah melambung 10,6%. Nah, kenaikan harga minyak memang disinyalir biar bagaimanapun karena sebentar lagi nih untuk kawasan negara-negara di Eropa atau Barat, let's say katakanlah Amerika Serikat, itu akan terjadi musim panas. Dan biasanya kalau di musim panas, orang-orang Eropa, orang Inggris, orang Kanada, orang Amerika Serikat betul-betul traveling tuh, betul-betul memanfaatkan waktu musim panas mereka dengan berjalan-jalan. Nah, disitulah, apa sih kaitannya dengan minyak? Ya otomatis dong, untuk traveling, untuk melakukan perjalanan, ya bisa jadi akan banyak mengkonsumsi bahan bakar pesawat terbang,
kemudian kapal laut, kemudian mobil, bahkan mungkin motor. Kalau motor mungkin jarang ya, tetapi yang betul-betul utama itu adalah mobil. Nah, disitulah akhirnya harga minyak perlahan tapi pasti mengalami kenaikan menjelang musim panas. Bahkan ada selentingan nih, ada prediksi dari JP Morgan dapat dikatakan bahwa di bulan September atau bahkan mungkin di akhir tahun 2024 target Brent itu akan mengarah ke $90 per barrel. Nah, kalau WTI dan Brent, kalau Brent itu merupakan harga minyak yang dijual di Amerika Serikat. Katakanlah contohnya nih seperti kalau di Indonesia namanya itu Petramax, Premium, Petralite. Nah, kalau di Amerika Serikat itu namanya Brent. Oke, sekarang kita beralih ke emas. Harga emas itu turun lebih dari 1% pada perdagangan akhir pekan. Koreksi harga emas didorong oleh penguatan dolar Amerika Serikat dan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi. Ya memang kalau bicara emas nggak bakal pernah bosan-bosan bahwa itu betul-betul berbanding terbalik secara normal ya. Berbanding terbalik terhadap pergerakan indeks US dollar. Secara normal indeks US dollarnya menguat, otomatis emasnya melemah. Begitupun sebaliknya. Tetapi itu dalam kondisi normal. Tetapi kalau ada dicampur yang namanya geopolitik, jangan coba-coba bahwa oh selamanya nih greenback-nya naik, emasnya turun. Tidak begitu juga. Itu bisa terjadi barang naiknya barang-barang, turunnya juga bisa jadi barang-barang. Kemudian hal ini terjadi setelah data menunjukkan aktivitas bisnis Amerika Serikat yang kuat. Harga emas di pasar spot merosot 1,7% ke posisi $23.1995 per ounce. Melihat reaksi kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat dan berlanjutnya penguatan dolar Amerika Serikat setelah data yang dirilis sebelumnya. Jadi memang faktor utama penggerak emas biar bagaimanapun juga terlepas daripada geopolitik itu adalah pengumuman suku bunga. Nah, seperti kita ketahui, ini sudah mulai banyak terjadi penurunan suku bunga nih. Yang pertama yang dikatakan tadi adalah Swiss. Kemudian Kanada juga sudah potong suku bunga. Kemudian Uni Eropa itu juga sudah potong suku bunga. Tinggal Amerika Serikat. Dan biasanya kalau Amerika Serikat itu sudah mulai memotong suku bunga, itulah dapat dikatakan emas yang tadinya asik-asik menurun atau melandai, akhirnya akan kembali bangkit untuk naik lagi. Jadi ya, memang untuk emas harganya masih sideways dengan rentang harga 2.300 sampai dengan 2.400. Oke, sekarang kita membahas apa sih yang akan menjadi penggerak pasar di pekan ini. Masih cukup banyak, let's say katakanlah di hari Selasa itu akan banyak berita seputar negara Kanada di mana dia akan merilis data-data CPI. CPI month to month itu dirilis menurun dari level 0,5% menjadi 0,3%. Kemudian median CPI dari level 2,6% sama nih dirilis di level 2,6%. Dan ada CB Consumer Confidence dari Amerika Serikat yang terjadi penurunan dari level 102 menjadi 100. Nah, kemudian di sesi hari Rabu itu akan ada pengumuman inflasi daripada Australia. Itu juga terjadi penurunan dari level 3,6% menjadi 3,5%. Dapat dikatakan bahwa inflasi itu ingat biar bagaimanapun sebagai dasar, sebagai basis utama untuk penurunan atau kenaikan suku bunga. Inflasi yang terus menurun akan menyebabkan mata uang di negara yang bersangkutan akan ikut menurun. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, dalam hal ini yang diinginkan oleh para negara-negara memang maunya inflasinya betul-betul menurun. Supaya apa? Supaya suku bunganya akhirnya akan terjadi penurunan seperti halnya, kami ulangi yang sekali lagi, Swiss franc sudah turun 2 kali, kemudian Bank Kanada sudah turun sekali,
Bank Uni Eropa juga sudah turun sekali. Nah, kemudian untuk sesi hari Kamis itu akan ada pengumuman GDP untuk Amerika Serikat yang dirilis sedikit meningkat dari level 1,3% menjadi 1,4%. Atau dapat dikatakan berita ini cukup relevan, bagus untuk Amerika Serikat dan Greenback. Dan itu juga ada unemployment claims dirilis meningkat 238 menjadi 240. Nah, untuk hari Jumat akan terdapat primadonanya rilis data ekonomi sepekan, yaitu akan ada keluar rilis data Core PCE Price Index. Sama nih, masih berbau-bau inflasi, di mana Core PCE Price Index disinyalir akan terjadi penurunan dari level 0,2% menjadi 0,1%. Sedangkan di jam 9 malam itu nanti akan ditutup sama revise UOM Consumer Sentiment. UOM itu berarti University of Michigan. Nah, itu dirilis sedikit meningkat dari level 65,6 menjadi 65,9. Oke, tanpa menunggu waktu lama, kita akan masuk ke dalam sesi teknikal. Untuk S&P 500, seperti yang sudah disampaikan, bahwa kita betul-betul terlihat jelas ya, secara grafik time frame 1 hari, itu betul-betul naiknya, trennya, positifnya itu sangat luar biasa. Tetapi kalau misalnya bicara koreksi secara minor, itu ya otomatis pasti ada dong. Oleh karenanya, kita selalu mensuggest nih, kepada rekan-rekan Okta Trader sekalian untuk mencari level-level buy limit yang optimal atau mengurangi resiko. Nah, untuk level support yang pertama ini terdapat di level 5468, 5417, 5377 hingga 5336. Disitulah dapat dikatakan merupakan area-area harga yang optimal untuk melakukan pembelian di indeks S&P 500. Kemudian untuk Nasdaq itu pun juga sama, terlihat betul secara grafik kenaikannya sangat luar biasa atau tren positif, di mana level-level buy atau level support yang bagus terdapat di 19656, 19385, 19167 hingga 18948. Itulah merupakan harga-harga yang bagus atau level support yang bagus untuk melakukan posisi-posisi buy. Nah, sekarang kita beralih ke USD/JPY. Ini juga dalam tren yang cukup kuat untuk positif dikarenakan gap antara suku bunga Jepang dengan suku bunga Amerika Serikat masih dalam koridor rentang yang cukup jauh. Katakanlah Jepang pada saat ini berada di level 0,1%, sedangkan Amerika Serikat berada di level 5,25 sampai dengan 5,5%. Katakanlah 5,25%. Dikurangin 0,1%. Berarti gapnya masih cukup lebar sebesar 5,15%. Nah, disitulah akhirnya menyebabkan USD terhadap Yen itu terus bergerak ke atas, tetapi ya tanpa pernah bosan-bosan kita ingatkan, carilah harga buy yang bagus atau level support yang bagus. Dalam hal ini level support terdapat di 159,55, 158,87, 158,04 hingga 157,37. Tapi tren masih menunjukkan ke atas ya, dengan target 16020, 16154 hingga 16237. Oke. Kalau untuk USD terhadap Kanada, ini sebenarnya juga terjadi tren yang positif, tetapi pergerakan koreksi atau level support yang bagus untuk melakukan posisi-posisi buy itu berada di level 1.3673, 1.3646, 1.3623 hingga 1.3602. Nah, kita beralih sekarang kalau untuk minyak
Minyak seperti yang kita sampaikan di awal itu sedang terjadi pergerakan yang positif atau kenaikan yang signifikan dikarenakan tensi liburan musim panas. Nah, dalam hal ini dia ini sekarang lagi tertahan di level resisten 81,82 di mana dia sedang sideways sekarang ini antara level 50% hingga level 61,8% support dan resisten Fibonacci. Dan apabila terjadi penembusan harga 81,82 hingga 82,00 akan menyebabkan harga minyak untuk kembali melakukan kenaikan hingga level berikutnya di level 84,03, 85,87 hingga 87,61. Sedangkan sebaliknya, apabila terjadi pergerakan koreksi lanjutan akan terjadi ke level 80,03 hingga ke 78,25 di pekan ini. Dan untuk emas, nah untuk emas seru memang. Sedari 2 pekan yang lalu kita sampaikan memang emas sedang dalam rentang yang sideways antara 2.300 sampai dengan 2.400, tetapi tensi kenaikan itu sebetulnya masih dimotori atau digerakkan oleh tensi pemotongan suku bunga Fed, entah itu walaupun sekali, apalagi 2 kali, itu akan menyebabkan penurunan emas itu akan menjadi tertahan karena biasanya secara normal apabila terjadi pemotongan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat dapat dikatakan emas akan kembali melakukan aksi rebound naik. Oke, dalam hal ini level-level resisten emas berada di level 2349, 2368 yang dimana pada pekan kemarin itu harga tertingginya itu hanya betul-betul menyentuh 2368. Akhirnya disitulah emas terjadi pergerakan koreksi betul-betul pas sekali. Kemudian target lanjutan itu di 2375, 2387 hingga 2411. Sedangkan untuk penurunan sementara ini pergerakan koreksi atau level support itu berada di level 2300 dan support kuat berada di level 2286 hingga 2275. Akan terjawab pergerakan emas lanjutan pada saat rilis data Core PCE Price Index, dikarenakan Core PCE Price Index itu merupakan salah satu data inflasi yang akan menentukan apakah semakin dipercepat pemotongan suku bunga Amerika Serikat atau melambat lagi. Oke, nah sudah habis materinya. Tanpa pernah bosan-bosan kita ingatkan kepada para Okta trader sekalian, pada saat berada di market, selalu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan terhadap market. Bersama Okta Investama Berjangka, ketemu lagi bersama-sama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.